Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Wulan untuk materi yang baru. Ya, hari ini Ibu akan sampaikan tentang motivasi yang dihubungkan dengan motivasi belajar. Kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui teori-teori motivasi. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan teori motivasi dalam proses belajar. Kemudian mahasiswa mengetahui hal yang menghambat munculnya motivasi belajar. Jadi pastikan ketika kalian sudah menyimak materi hari ini, semuanya sudah dikuasai dengan baik sampai aplikasi ya. Oke, kita langsung masuk ke teori. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan motivasi? Kalau dilihat dari bahasa, mover, bahasa Latin, itu artinya bergerak. Ya, jadi kalau kita melihat kata aslinya, motif, itu artinya aktivitas mental. Jadi sebetulnya motivasi itu merupakan the energizer of behavior. Jadi energi seseorang ketika dia bertingkah laku. Motivasi itu semacam drive atau dorongan dalam diri yang kemudian muncul untuk menggerakkan seseorang bertingkah laku. Ingat bahwa motivasi itu berupa energi ya. Jadi kalau belum sampai melakukan sesuatu, itu belum terwujud dalam sebuah tingkah laku yang nyata, tapi paling tidak motivasi ini harus ada terlebih dahulu sebelum kita melakukan beberapa langkah-langkah yang kita tentukan atau bertingkah laku tertentu. Energinya itu harus ada terlebih dahulu. Ciri-ciri motivasi pada individu, banyak hal yang bisa kita identifikasikan ya. Jadi kalau orang punya motivasi itu satu, sifatnya bisa majemuk. Artinya, seseorang melakukan tingkah laku tertentu, dia pasti memiliki dorongan yang berbeda-beda, walaupun tingkah lakunya sama. Misalkan, kalian bertingkah laku pagi ini mengikuti kuliah dengan materi motivasi. Pasti motivasinya sendiri berbeda-beda ya. Yang satu mungkin ingin menambah pengetahuan baru tentang motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi? Kemudian mahasiswa yang lain mungkin motivasinya berbeda. Saya harus mengisi absen dong. Kalau misalkan tidak mengisi absen nanti tidak bisa ikut ujian atau tidak bisa mengemukakan alasan kenapa tidak ikut kuliah atau nggak enak sama dosennya, jadi saya harus ikut misalkan gitu. Ada lagi yang kuliah pagi ini mungkin nggak enak gitu ya sama orang tuanya karena sudah masuk jam belajar, jam kuliah, pasti ada kuliah, tapi kok saya masih tidur? Enggak, saya harus membuka laptop, kemudian menyimak materi yang hari ini disampaikan, yaitu materi motivasi. Jadi, di dalam diri individu sendiri itu motivasi pasti bersifat majemuk dan itu sesuatu yang wajar. Kalian bisa mengevaluasi masing-masing motivasi dari kalian ketika melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi itu dapat berubah-ubah. Manusiawi ya. Jadi motivasi seseorang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari mental yang bersangkutan, kondisi dari lingkungan yang mereka hadapi, itu bisa berubah-ubah. Jadi misalkan saya pernah bertemu dengan mahasiswa baru tahun lalu ya, berarti bisa dibayangkan ya situasinya ketika jadi mahasiswa baru kuliah di kedokteran, waktu itu masih luring ya, jadi mereka langsung datang berinteraksi dengan dosen, kemudian tutorial, kemudian semua metode pembelajaran dijalani. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tapi sampai suatu ketika ada nih salah satu mahasiswa baru yang
mencoba untuk bertemu dengan salah satu konselor di bimbingan konseling. Kebetulan ibu yang menemui. Nah, waktu itu dia bercerita bahwa, Bu, saya tuh motivasi masuk di Fakultas Kedokteran ini sebetulnya karena diminta oleh ayah saya gitu. Jadi di keluarga saya tuh tidak ada atau belum ada yang jadi dokter gitu. Semuanya menggeluti bidang teknik. Nah, saya mau kuliah di sini karena memang diminta oleh ayah saya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian dia menyatakan, tapi lama-lama ketika saya menjalani perkuliahan di sini sudah hampir 1 tahun ya, berarti sudah melewati semester 1. Saya merasa bahwa saya tuh nggak cocok. Dia mengungkapkan banyak hal yang menjadi keluhannya. Kemudian pada saat itu motivasinya menjadi berubah. Jadi yang awalnya ingin masuk kedokteran karena menyenangkan orang tuanya, kemudian dia motivasinya berubah menjadi saya tahun ini harus mencoba untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang berikutnya sesuai dengan keinginan di fakultas yang saya inginkan, seperti itu. Nah, kemudian terjadilah beberapa sesi konseling yang dilakukan oleh mahasiswa baru tersebut sampai akhirnya motivasinya itu bisa dikondisikan ya, kondisikan. Artinya pada tahun kedua pada akhirnya dia bertemu lagi. Kemudian mengatakan bahwa dia telah melewati beberapa fase ya, mengevaluasi kemungkinan peluang untuk mengikuti ujian perguruan tinggi yang berikutnya, peluang menyakiti mungkin perasaan ayahnya, kemudian merasa bahwa belajar di kedokteran pun dia sebetulnya mampu gitu ya, dia melihat bahwa situasi dan kondisi di lingkungannya itu sudah cukup baik, dia punya teman-teman yang mendukung, dia punya teman satu angkatan yang mensupport gitu. So akhirnya motivasinya berubah lagi. Jadi dia ketika masuk ke tahun kedua dia mengatakan motivasi saya sudah bulat Bu bahwa saya harus menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran dan itu sudah berubah menjadi motivasi yang kuat, dorongan dari dalam diri saya untuk menyelesaikan kuliah ini gitu. Jadi kita kalau membicarakan motivasi ya faktanya begitu, bisa berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, motivasi itu unik, jadi berbeda antar individu. Kenapa kita sebut unik? Karena ya itu tadi ya, yang terlihat perilakunya bisa sama, tapi motivasinya bisa berbeda-beda. Dan uniknya itu bisa motivasi yang muncul dari dalam diri, bisa dari orang lain, dan juga bisa variasi antar keduanya. Ya, kemudian yang keempat, beberapa motivasi itu tidak disadari oleh individu yang bersangkutan. Kalian pernah merasakan nggak seperti itu? Misalkan ditanya, apa sih motivasinya masuk di Fakultas Kedokteran? Susah ya menjawabnya gitu ya. Karena ya nggak tahu kenapa akhirnya ada dorongan untuk kemudian memilih masuk fakultas ini gitu. Terkadang ketika orang lain memberikan labeling ya, misalkan kamu kan mau jadi dokter karena ayahmu dokter kan, misalkan seperti itu ya. Tapi yang bersangkutan tidak serta-merta menyadari, bisa jadi ya mungkin ada yang sadar iya sih misalkan ya, karena dia melihat role model di rumah, akhirnya dia juga ingin mengikuti jejak ayahnya misalkan. Tapi ada juga yang nggak menyadari, entahlah apakah saya memang ingin meniru orang tua atau saya sebetulnya memang betul-betul menginginkan untuk menjadi dokter, misalkan gitu. Dia nggak sadar bahwa dia masuk di Fakultas Kedokteran itu mungkin punya motivasi yang lain ya, misalkan dia ingin menunjukkan ke teman-teman di sekolahnya bahwa saya bisa kok menembus fakultas favorit, even sebetulnya dia nggak terlalu berminat. Hal semacam itu mungkin saja terjadi ya. Jadi tidak disadari oleh individu yang bersangkutan sampai dia melakukannya gitu, sampai di akhirnya kuliah dia memilih fakultas ini, tapi memang betul-betul nggak disadari. Bisa terjadi hal yang seperti itu. Ya, kemudian ada beberapa tipe motivasi, tadi saya sudah sempat sebut bahwa ada motivasi yang sifatnya adalah intrinsik. Motivasi intrinsik adalah
motivasi yang sumbernya dari dalam diri sendiri. Ya, kalian memang menginginkan untuk menjadi dokter karena kalian merasa bahwa kalian punya need of social service yang tinggi, kalian ingin menolong sesama, kalian mau hidup yang bermanfaat untuk orang lain dengan cara memberikan pengobatan pada penyakit, merawat pasien, dan sebagainya ya. Motivasi yang intrinsik sumbernya dari dalam. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik adalah motivasi yang munculnya dari luar individu. Bisa dari support orang tua, bisa dari support sekolah, guru, teman-teman gitu ya. Atau hal-hal yang sifatnya negatif juga bisa ya. Ledekan atau bullying dari teman. Jadi ada motivasi ekstrinsik yang mendorong dia untuk kemudian melakukan suatu proses belajar, bisa melakukan sesuatu yang lebih positif karena tadi ya mendapat bullying gitu. Betapa saya betul-betul menghargai orang yang misalkan dalam kondisi mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan ya, bisa bullying, bisa tekanan. Bullying itu sifatnya misalkan mengejek, menghina, menyatakan bahwa apa ya kamu bisa nebus ya fakultas kedokteran, susah loh masuk di fakultas kedokteran universitas manapun misalkan ya. Hal yang semacam itu justru bisa menjadi motivasi ya, terdorong dari dalam diri kalian untuk membuktikan bahwa saya itu bisa. Tapi kan sumber dari dorongan tersebut seringkali berdasarkan itu ya tadi motivasi dari luar atau sumber yang positif, misalkan orang tua dari kecil memang sudah mensupport gitu kalian harus belajar yang rajin, kemudian nanti pada saat sudah masuk kelas 12 di SMA, kemudian evaluasi kira-kira minat sama prestasinya itu dievaluasi cocoknya ke fakultas mana nih, gitu kan. Kalau orang tua cukup berpartisipasi aktif dalam mendorong anak untuk memiliki motivasi, itu bisa baik ya, bersinergi dengan baik sehingga dia bisa dengan percaya diri memilih fakultas ini. Oh, saya mau masuk fakultas kedokteran. Orang tua saya sejak lama memberikan gambaran mengenai jenis-jenis pekerjaan, kemudian gambaran bekerja di bidang kesehatan, kemudian khususnya profesi dokter, kemudian itulah yang akhirnya membuat saya ya sudahlah, saya memilih fakultas ini, ekstrinsik. Apakah motivasi ekstrinsik bisa berubah menjadi intrinsik? Karena sebetulnya kalau dipertimbangkan ya, orang yang bertingkah laku dengan sumber motivasinya intrinsik itu lebih kuat ya dalam menjalankan apa yang dia kehendaki gitu. Jadi tingkah lakunya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena dorongannya memang kuat dari dalam diri gitu. Jadi kalau mau masuk fakultas kedokteran tentu harusnya memang diri sendiri yang memilih, bukan karena support dari guru, dari orang tua, atau karena ingin membuktikan saja pada teman bahwa saya bisa gitu ya. Maka timbullah pertanyaan ini. Jadi motivasi ekstrinsik bisa berubah menjadi intrinsik tidak? Jawabannya apa? Jawabannya ya bisa. Tadi ya, Ibu sudah menceritakan beberapa kasus. Contohnya adalah ketika seseorang awalnya memiliki motivasi belajar yang bersumber dari luar. Dijalani beberapa waktu, kemudian oh iya ya, akhirnya saya memang sadar bahwa saya betul-betul senang dengan bidang ini. Jadi saya antusias untuk belajar lebih dalam. Kemudian saya ingin mengetahui lebih banyak lagi. Padahal awalnya masuk di fakultas kedokteran mungkin diminta gitu oleh orang tuanya, disuruh. Nah, Ibu akan share beberapa teori motivasi. Nanti bisa kalian
renungkan dan evaluasi ya, kira-kira apa sebetulnya yang muncul dalam diri kalian ya, motivasi seperti apa yang masing-masing kalian miliki. Ada 4 teori. Yang pertama ada teori insting, atau intinya adalah imitasi perilaku. Jadi, pada teori insting ini membicarakan seseorang bertingkah laku atau menentukan suatu keputusan, misalkan masuk ke fakultas kedokteran, maka dasarnya adalah imitasi perilaku. Jadi dia hanya meniru-niru tanpa mempertimbangkan banyak hal. Ya insting aja. Tapi kalau teori insting ini lebih melihat pada tingkah laku spontan ya, yang dilakukan pada saat seseorang itu masuk fase balita, tahap-tahap di fase balita itu. Teori instingnya itu mudah sekali menjelaskan suatu perilaku. Jadi seorang anak jadi rajin buka-buka buku ya. Kenapa? Karena orang tuanya sering dia lihat membuka buku pada saat waktu luang. Apakah anak balita membaca? Belum ya, belum membaca. Tapi tingkah laku itu ditiru karena insting. Dia nggak tahu tujuan membaca itu apa, dia tidak tahu isi buku yang dia pegang itu apa, tapi dia lihat orang tuanya, kemudian dia meniru. Nah, dari teori insting ini sayangnya ada hal yang harus kita garis bawahi ya. Jadi pada teori insting, tingkah laku yang baik dibandingkan dengan tingkah laku yang tidak baik itu lebih mudah ditiru tingkah laku yang baik, yang tidak baik, maaf. Jadi misalkan seorang anak bisa melihat tingkah laku orang tuanya, misalkan hal yang buruk ya, membentak, kalau berbicara dengan anak membentak, maka dia juga akan meniru, dia bentak juga ayahnya, ibunya, gitu ya. Dia melihat ayahnya merokok, maulah ikut-ikutan merokok juga ya, padahal nggak tahu tuh rasanya rokok kan, anak-anak belum tahu enak atau enggak. Dia melihat orang tuanya makan tidak cuci tangan, atau makanan sudah jatuh diambil lagi, hal semacam itu ditiru dengan spontan. Tapi kalau tingkah laku yang baik, itu memang butuh waktu yang cukup untuk membuat seorang anak bisa meniru ya. Misalkan sholat tepat waktu pada saat subuh jam 4:30 sudah bangun. Anak-anak tidak serta-merta meniru ya. Kenapa? Karena bisa jadi pola tidurnya berbeda sehingga dia tidak bisa bangun pagi. Susah sekali dibangunkan ya. Padahal kalau misalkan berhasil melihat orang tuanya itu kalau setiap 4:30 pagi bangun pagi, ambil air wudhu, langsung ke masjid untuk ayahnya, atau langsung sholat di rumah untuk ibunya. Itu bukan tidak mungkin ditiru, tetapi butuh waktu lebih lama, butuh effort, karena dia harus melihat sendiri tingkah laku yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua, adalah teori drive. Jadi pada teori drive, prinsip yang dipegang adalah bahwa motivasi itu selalu muncul apabila seseorang itu menginginkan suatu kondisi yang seimbang atau equilibrium. Jadi ini determinannya biologis ya. Orang termotivasi melakukan sesuatu pasti karena ingin menyeimbangkan diri. Jadi ada sesuatu yang tidak enak, dia harus buat menjadi sesuatu yang seimbang. Contoh, misalkan dia pagi-pagi nih merasa lapar gitu ya. Pasti dia terdorong untuk mencari makanan. Kalau dia sudah makan, sarapan, lega. Secara biologis dia lega, merasa tubuhnya lebih nyaman, kemudian seimbang. Jadi lebih ke determinan biologis. Kalau dia merasa haus, dia akan minum. Kadang orang memasuki usia remaja sampai dewasa sudah bisa mengevaluasi ya, kira-kira asupan makanan sudah cukup atau belum. Atau kadang-kadang kita merasa bahwa kita kurang mengkonsumsi gula nih, makanya agak pusing, berkunang-kunang gitu ya. Itu selalu timbul dorongan untuk bisa equilibrium. Namun sebetulnya
teori drive ini juga bisa diaplikasikan pada saat seseorang itu memasuki proses belajar seperti kalian ya. Kalian kan bisa melihat dan mengevaluasi ya. Kalau misalkan teman-teman lain sudah mengerjakan target belajar seperti apa, misalkan ya sudah sampai tahap mana, kok saya belum ya? Nah, kan merasa ada sesuatu yang tidak seimbang ya. Belum equilibrium. Jadi, saya merasa bahwa saya harus belajar lebih banyak nih. Saya harus mempelajari satu hal tersebut agar setidaknya sama seperti yang teman saya miliki. Ya. Atau ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain, kok ketika diskusi saya nggak paham ya apa yang mereka bicarakan. Ada ketidakseimbangan di situ, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang saya belum kuasai. Untuk seimbang, apa yang harus dilakukan? Saya harus mencari tahu tentang materi yang dibicarakan. Kalau sudah tahu, sudah baca, nah itu merasa seimbang. Jadi kalau misalkan ketemu dengan teman yang lain lagi, mendiskusikan masalah tersebut, bisa nyambung, equilibrium. Kemudian teori yang ketiga, teori atribut. Nah, jadi pada teori atribut ini ada penilaian terhadap lingkungan, kemudian memotivasi individu untuk berusaha sesuai dengan penilaian lingkungan tersebut. Sebetulnya teori atribut ini prosesnya mirip dengan teori ini ya, imitasi tadi ya, proses insting, ada insting kemudian meniru. Tapi bedanya pada teori atribut dia tidak meniru serta-merta, namun itu tadi. Jadi dia berusaha melakukan evaluasi dulu, ada penilaian terhadap lingkungan. Kalau ada seseorang, misalkan kalian mengamati teman kalian, ada yang aktif di kelas, menjawab pertanyaan dari dosen, kemudian dia mendapatkan apresiasi, misalkan dosennya mengatakan, terima kasih ya pertanyaannya, dia sebut namanya misalkan ya. Kamu aktif sekali di kelas, terima kasih sudah belajar dulu sebelum mengikuti perkuliahan ya, jadi bisa mengetahui topik apa yang kita bicarakan. Nah, ada seorang bertingkah laku aktif di kelas, dia mendapatkan penilaian dari lingkungan, dalam hal ini dosennya, secara positif, memotivasi yang lain, memotivasi kalian untuk berusaha mengikuti jejak yang sama. Oh, begitu saya harus aktif ya, lain kali nggak boleh pasif ketika proses belajar. Misalkan begitu. Atau ada juga yang berhubungan dengan belajar, motivasi masuk fakultas kedokteran ya. Misalkan kalian melihat di keluarga besar, ada yang sudah masuk di fakultas kedokteran sebuah universitas tertentu. Pada tahun ketiga dia kuliah, kamu sempat ketemu, kemudian dengan orang tua kamu, ngobrol sana-sini. Oh, ternyata semuanya itu bangga ya kalau ada salah satu anggota keluarga besar berhasil masuk fakultas kedokteran, kemudian menceritakan proses belajar di fakultas kedokteran, kemudian men-share beberapa ilmu yang sudah didapatkan ketika dia belajar, misalkan ya. Hal itu kemudian kamu lihat sebagai sesuatu yang, wah, ternyata bagus, ternyata keren ya, ternyata memberikan manfaat buat orang lain, gitu ya. Padahal baru tahun ketiga ya, ditanya berbagai macam penyakit, kadang-kadang masyarakat itu kan menuntutnya seperti itu. Baru semester 3, baru tingkat 3, ditanya penyakit macam-macam. Tapi ya berusaha menjelaskan seperti yang dia sudah dapatkan pada saat kuliah. Nah, dengan apresiasi yang positif itu ada pengamatan, ada penilaian khusus, ada sesuatu yang mulai muncul ya di dalam diri, mendorong kalian untuk oke, saya mungkin bisa memilih fakultas ini. Karena apa? Karena saya melihat dengan masuk fakultas kedokteran, saya memberikan banyak manfaat, mungkin memberikan rasa gembira dan kebahagiaan untuk orang tua. Apalagi kalau disupport dari lingkungan. Jangan salah ya, banyak juga anak yang menginginkan untuk masuk di fakultas ini, tetapi
tidak mendapatkan support dari lingkungan. Bisa dari sisi biaya, bisa dari sisi motivasi orang tua yang lain untuk mempelajari ilmu yang lain. Kita kan nggak pernah tahu ya perencanaan keluarga itu seperti apa. Nah, jadi ketika kalian sudah masuk sini, sampai di sini, masuk di Fakultas Kedokteran, walaupun masih tingkat 1, tapi harus banyak bersyukur, harus banyak merenungi bahwa tidak semua orang berhasil masuk ke sini, so saya harus berusaha lebih baik untuk bisa membuktikan ketika saya sudah masuk, saya akan bertanggung jawab, saya akan memberikan motivasi pada yang lain, mungkin adik-adik kalian di rumah, adik sepupu, dan lain sebagainya, bahwa ini sesuatu yang positif loh. Sesuatu yang positif. Jadi setelah pada teori atribut kalian termotivasi dengan melihat orang lain yang mendapat apresiasi positif dari lingkungan, kalian juga bisa berperan aktif dengan memberikan motivasi itu kepada yang lain. Kemudian yang keempat ada teori harapan. Nah, pada teori harapan ini, motivasi muncul ketika seseorang bisa melakukan pengamatan dari awal bahwa apa yang dilakukan saat ini, apa yang sedang dipilih saat ini, itu berhubungan dengan reward, hadiah. Mungkin suatu ketika akan saya dapatkan dan saya capai ketika saya mau bersusah payah mengikuti proses ini. Ada reward yang dia bayangkan, ada kemungkinan-kemungkinan yang dia prediksi, mungkin saya akan dalam kondisi salah satu kemungkinan ini misalkan. Kemudian muncul keyakinan juga bahwa ya, saya yakin kalau saya mengikuti prosesnya dengan baik, saya sampai pada titik tersebut. Saya insya Allah akan sampai. Ya, ketika kalian masuk di Fakultas Kedokteran kan pasti juga berpikir ya, kira-kira apa yang akan didapatkan nanti. Kalau kalian mau bersusah payah mengerjakan tugas yang sangat banyak melalui proses belajar dengan berbagai metode, belum nanti kalau sudah selesai S1 harus terjun langsung sebagai koas di rumah sakit. Mungkin ada beberapa yang harus kalian bayar di situ ya. Bayar itu dalam arti tenaga, kemudian waktu, karena kuliah di Fakultas Kedokteran kan butuh waktu lebih lama ya daripada belajar di fakultas yang lain. Jadi ketika kalian akan menjalani itu, membayangkan sesuatu yang berat, nah kalian pikirkan bahwa reward-nya adalah ketika saya sudah menyelesaikan perkuliahan, ketika saya sudah menyelesaikan profesi, saya mengikuti ujian, sudah lulus, dan akhirnya menjadi seorang dokter, maka banyak hal yang bisa saya lakukan dengan profesi ini. Di antaranya, saya bisa memberikan manfaat untuk lingkungan dari sisi kesehatan. Saya bisa men-share ilmu sebanyak-banyaknya dan membuat masyarakat menjadi memiliki insight, tercerahkan pikirannya untuk mengikuti pola hidup sehat sesuai dengan yang saya pelajari di fakultas ini. Saya juga mungkin nanti akan mendapatkan kesejahteraan yang cukup ya. Event ini menjadi pilihan yang terakhir untuk dibayangkan ya. Jadi jangan merasa bahwa ketika sudah jadi dokter itu pasien adalah mesin ATM ya. Semuanya bisa di setel sedemikian rupa sampai mengeluarkan banyak uang. Wah, itu jauh-jauh lah pikiran semacam itu ya. Jadi kalau profesi dokter itu terlalu mulia untuk sekedar mencari uang. Jadi kalau bisa melakukan banyak hal, mendapatkan keberkahan, kemudian ada kesejahteraan yang mengikuti, nah itu sebetulnya merupakan bonus ya dari kasih sayang Allah. Kemudian kalian bisa mendapatkan kesejahteraan hidup yang cukup, tapi bukan motivasi utama ya, itu sebagai reward. Kemudian kemungkinan-kemungkinan, mungkin saya kelak bisa jadi sih dokter yang bergelut di bidang atau spesialisasi tertentu. Nah, saya bisa dong jadi dokter anak. Saya suka bergaul dengan anak-anak, saya suka berinteraksi dan melakukan pendekatan psikologi pada anak, itu buat saya mudah. Nah, saya boleh dong jadi dokter anak. Misalkan peluang-peluang atau kemungkinan itu kita bayangkan. Atau
besok saya mau jadi spesialisasi kandungan ya. Saya walaupun perempuan, saya mau jadi spesialisasi kandungan. Saya ketemu juga dengan beberapa spesialisasi kandungan perempuan. Menarik ya, karena mereka juga masih sempat untuk merawat diri gitu, senyum kepada setiap pasien ibu hamil yang datang, apalagi karena tidak bertemu dengan dokter yang lawan jenis ya, karena dokter opsinya perempuan, ketemu dengan pasien perempuan, jadi tidak ada batasan, mensupportnya itu bisa maksimal. Oh, saya bisa membayangkan bahwa kemungkinan saya akan memilih bidang ini. Atau ada juga mungkin yang merasa bahwa ketika saya jadi dokter, kemungkinan saya ingin mengabdikan waktu saya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya mau masuk LIPI atau saya menjadi dosen saja, mengembangkan satu ilmu khusus, melakukan penelitian-penelitian sehingga berkembang ilmu dan teori-teori baru. Nah, itu bisa ya. Jadi boleh membayangkan hal seperti itu karena kemungkinan-kemungkinannya banyak sekali ketika kalian sudah menyelesaikan S1 profesi dokter. Nah, kemudian ada satu lagi keyakinan. Saya yakin bahwa saya bisa, kenapa? Karena sepupu saya yang saya kenal ternyata bisa berproses dengan baik dan sekarang bisa mencapai titik tersebut. Saya harusnya bisa dong, lebih. Misalkan itu. Saya minimal sama seperti itu, tapi bisa saja saya lebih. Keyakinan itu juga harus kalian pupuk bahwa yang di atas sebagai sang pencipta itu akan meridhoi setiap yang kita tentukan apabila kita dalam langkah itu juga mengingat kekuatan kita bersumber dari yang di atas. Kalau menurut Ibu sih, ini sesuatu yang penting ya. Pada teori harapan itu mendorong seseorang untuk bisa terus yakin bisa gitu. Tapi ada satu hal yang harus kalian pikirkan juga, bahwa ini sesuatu yang harus kalian terus, bahwa apapun yang kalian lakukan tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kekuatan dari yang di atas gitu. Jadi minta terus setiap melangkah dari saat ini, ketika kalian masih kuliah di S1, percaya sama Ibu ya bahwa waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Kalau kalian sekarang jadi mahasiswa baru, nanti nggak kerasa ya, tahu-tahu ketemu Ibu lagi sudah koas gitu. Ini betul terjadi. Jadi setiap tahun misalnya merenung, ini kayaknya mahasiswa baru yang kemarin baru ikut pulau satu-satu ya. Tapi kenapa ketika mengedipkan mata tahu-tahu sudah kemudian skripsi, ada yang sudah tiba-tiba koas, malah ada yang datang kemudian ke kampus. Bu, saya mau ini ketemu Pak Dekan. Kenapa, Dek? Karena meminta rekomendasi untuk sekolah lagi. Wah, udah melanglang buana kemana aja. Ya, alumni dari sini. Itu awalnya pada saat mereka masih semester 1, seperti kalian saat ini, itu punya keyakinan yang sangat kuat bahwa mereka akan sampai titik itu dan bismillah ya, dengan menyebut nama Allah, dengan terus meminta ridho dari orang tua gitu ya, dari yang di atas, melangkah yakin bahwa sampai akan pada masanya ketika saya mencapai titik itu dan saya mencapai keberhasilan, dan ini adalah hasil yang tidak sia-sia. Jadi kalau sekarang kalian dalam posisi berjuang, ya teruslah berjuang, teruslah yakin bahwa lelah itu akan menghasilkan sesuatu nanti. Itu dari harapan ya, yang kemudian bisa memunculkan suatu motivasi. Nah, Ibu share sedikit tentang teori motivasi sosial dari McClellan. Mungkin nggak langsung berhubungan dengan motivasi belajar, tetapi kalian bisa singgungkan di situ. Karena McClellan ini lebih concern untuk melihat motivasi sosial ya. Jadi yang pertama ada need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Jadi ketika seorang individu melakukan interaksi sosial, bergabung dengan satu komunitas, mungkin kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian sendiri, punya motivasi tertentu yaitu need of achievement. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita punya suatu prestasi, bagaimana kita bisa melihat
bahwa kita bisa mencapai suatu prestasi itu kalau kita berinteraksi dengan yang lain. Saya belajar, saya merecall, saya melakukan sesuatu, kita bisa melihat bahwa itu tercapai atau tidak prestasi kita dengan cara apa? Membandingkan ya, melihat perbandingan dengan yang lain. Ya contoh simpelnya kalau kalian misalkan satu kelas, mengikuti proses ujian ini apa? Ya misalkan CBT kemarin ya di pos 1. Kalian bisa merasa itu berhasil atau tidak kan kalau melihat yang lain ya. Nilai saya 79. Aduh, bagus apa enggak ya? Ini sudah cukup berprestasi atau belum ya? Itu kan melihatnya yang lain. Oh, yang lain ternyata banyak yang 85, 90. Berarti prestasi saya masih biasa-biasa saja. Saya ingin menunjukkan pada teman-teman saya bahwa saya bisa punya prestasi yang bagus. Jadi need of achievement-nya baik. Maka dia akan berusaha lebih keras. Jadi ketika suatu saat dia mendapatkan nilai lagi 79, ketika dia membandingkan dengan teman yang lain, oh saya 79, tapi yang lain kebanyakan 66, 70. Oke, berarti saya sudah bisa menunjukkan bahwa saya berprestasi. Jadi ketika individu melakukan interaksi sosial, bisa saja need yang dimiliki adalah need of achievement. Dia mencapai suatu prestasi ketika membandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua ada need of affiliation. Affiliation itu lebih kepada kebutuhan untuk berteman. Bergabung dengan teman lain, karena dengan bergabung kita akan bisa bersinergi dan menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi karena kita makhluk sosial ya, individu itu, manusia itu makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu artinya tidak bisa berjalan sendiri kalau dia sendirian. Dari mulai lahir dibantu ya, berproses dalam hidup, menjalani pola hidup sampai meninggal juga butuh orang lain kan ya. Nah, pada teori motivasi sosial dari McClellan, need of affiliation di sini adalah setiap individu tentu punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan yang lain agar supaya dia memiliki teman. Dan dengan memiliki teman, dia bisa menghasilkan suatu prestasi yang lebih dibandingkan dengan ketika melakukan sendiri. Kalian belajar sendiri-sendiri, ya mungkin bisa mencapai suatu nilai yang menurut kalian baik. Tapi kalau kalian sudah belajar sendiri-sendiri, ditambah kalian bertemu dengan teman lain yang sudah belajar sendiri-sendiri juga, berdiskusi masalah yang akan diujikan, kasus-kasus misalkan gitu ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke ujian SOKA itu kan intinya membicarakan kasus, ditanya kasus, bagaimana tata cara penularannya, kemudian secara fisiologis apa yang terjadi di tubuh ketika virus itu masuk, terus membicarakan itu ya. Kalau kalian punya teman membicarakan hal yang sama, terus sampai fasih tuh ilmunya, pada saat diuji tentu nilainya juga akan maksimal. Itu sudah otomatis. Kemudian yang ketiga, ada juga ternyata orang yang melakukan interaksi sosial karena punya need for power. Jadi punya kebutuhan untuk menunjukkan powernya. Hal yang semacam ini juga kita tidak bisa menutup mata ya bahwa ada seseorang yang punya kebutuhan untuk mengatur, memimpin. Kalau kita sudah membicarakan mengatur, memimpin, pasti kita juga harus tahu bahwa dia butuh orang lain. Untuk apa? Untuk bisa memfasilitasi need-nya tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang selalu negatif ya. Kalau kalian berpikir bahwa ini negatif, itu salah ya. Jadi, need for power itu bisa jadi merupakan suatu tempat atau wadah untuk dia bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan, yang dia punyai gitu. Kalian masuk ke satu UKM, di situ kan tentu juga butuh yang namanya pemimpin. Karena kalau satu komunitas nggak ada pimpinannya, itu juga nggak begitu jelas ya nanti arah-arah programnya mau dilakukan seperti apa, kemudian aturan-aturan yang dipakai di komunitas tersebut apa, itu kan tidak bagus kalau tidak ada
pemimpinnya gitu. Jadi bagaimanapun ada seseorang yang punya motivasi sosial dengan dilandasi need for power, kita harus support bahwa dia bisa gitu melakukan hal tersebut, artinya menuangkan need for power-nya untuk bisa mengatur komunitasnya. Misalkan kalian juga punya kelompok belajar, ada ketuanya gitu ya, kemudian mencoba membuat jadwal, kemudian mengatur pembagian materi yang harus dipelajari oleh masing-masing anggota, kemudian ketika aku ketemu lagi saling share materi yang sudah dibaca di buku masing-masing, hal semacam itu baik sekali untuk dilakukan pada saat kalian masih fase ini ya, fase jadi mahasiswa, belajar banyak gitu. Kemudian dengan metode seperti itu boleh. Jadi need for power-nya bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi itu ada beberapa hal yang menghambat ya. Ada motivasi yang mau muncul, tapi kemudian muncul serta-merta hambatan dalam diri. Kalau boleh saya sebut, musuh utama motivasi itu sebetulnya adalah malas. Malas ini musuh yang paling utama yang harus kita lawan. Jadi ciri malas itu apa? Ini kalian evaluasi diri sendiri, apakah kalian masih memiliki hal ini? 1, selalu punya alasan untuk menunda. Ya, saya tahu harus membuat notulensi dari film yang baru saja tayang. Tapi nanti kan dikumpulkannya kan jam 4 sore. Nantilah saya tidur dulu, saya main game dulu, saya ngobrol dulu, saya chattingan sama teman dulu, terus sampai tiba-tiba jam 4 kurang 10 menit. Nah, baru deh dibuat resume film individu. Padahal kalau dibuat dari tadi bisa ya. Nah, itu berarti punya ciri-ciri malas. Yang kedua, mendahulukan hal yang kurang penting. Penting mana? Membuat resume film karena tugas, atau dia mengeklik YouTube untuk melihat film-film kesayangan atau tayangan-tayangan podcast yang lucu-lucu atau hiburan. Ya silakan kalian jawab sendiri, penting mana? Dan kemudian kalian jawab lagi, sering nggak seperti itu mendahulukan hal yang kurang penting? Kalau masih seperti itu ya artinya malas. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri malas, artinya motivasi itu bisa dibayangkan ya, mau bangkit sedikit, malasnya lebih dominan. Jadi ya silakan dievaluasi, kita mau cepat mencapai target yang kita buat, kemudian kita mau berproses dengan baik sampai tercapai target dan mencapai keyakinan yang kita tanamkan sendiri, atau tidak. Kalau misalkan iya, berarti malasnya itu harus ditekan sedemikian rupa sampai kita tahu bahwa ini sudah on the track gitu. Kalau belum, ya lawan terus malas. Artinya gini, kalian sudah belajar skala prioritas ya. Jadi kalau misalkan, boleh nggak sih Bu sebetulnya kita main game? Iya boleh, main game itu boleh. Tapi, nah kita sudah belajar itu pada saat kalian mempelajari skala prioritas, lakukan dulu hal yang wajib, lakukan dulu hal yang penting. Setelah itu, kalian bebas kok melakukan banyak hal yang kalian sukai ya, berhubungan dengan hobi. Ada yang hobinya olahraga, jogging lama, boleh, kenapa? Ya itu bagus lah buat kesehatan kita. Tapi hal yang penting, kewajiban kalian saat ini dilakukan dulu. Sama seperti orang dewasa harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan kantor, tugas dan beban kerja dosen. Kalian punya tugas dan kewajiban sendiri sebagai mahasiswa. Punya tugas blok tertentu ya dikerjakan dulu. Nah, itu kan gambaran dari ketika kalian sudah menjadi dokter, terjun di masyarakat, punya tuntutan pekerjaan. Kan gambarannya seperti itu. Jadi lakukanlah dengan baik, seimbang antara memenuhi kewajiban dan refreshing mungkin ya. Jadi kalian tekan dulu itu, belajar menekan rasa malas pada saat kalian sedang berjuang atau belajar saat ini gitu. Milikilah sasaran. Tadi sudah kita tetapkan masing-masing ya.
Milikilah sasaran. Apa sih yang jadi sasaran kalian? Apa sih yang jadi tujuan kalian? Nah, tujuan atau sasaran itu kalau perlu ditulis besar-besar, dipasang di kamar, di meja belajar kalau perlu ya. Meja belajar, di tempat tidur, di balik pintu lemari. Nah, begitu buka lemari, udah langsung tahu bahwa saya mau jadi dokter, banyak tugas saya akan kerjakan, saya akan menentukan skala prioritas, saya akan menekan rasa malas, terus sasarannya itu ditulis. Sampai kapanpun kalian melakukan aktivitas, ketika baca itu kalian ingat lagi, oh iya, saya mau jadi dokter. Ini bukan jalan yang mudah, tapi saya bisa kalau saya mau fokus. Jadi kerjakanlah yang utama. Nah, ini ada list yang kedua, hadiah untuk diri sendiri. Wah, hadiah untuk diri sendiri itu boleh ditentukan oleh kalian sendiri, bebas. Jadi, kalau ada yang suka menggambar, ada yang menggambar kartun, ada yang menggambar apa aja lah ya. Masuk kebetulan kok hobinya banyak macam-macam. Ya silahkan, kalau sudah mengerjakan hal utama, kasih hadiah diri sendiri. Saya mau merenung di kamar, kemudian saya akan gambar sesuatu yang saya suka, boleh. Ada yang suka olahraga, boleh. Mengerjakan hal utama dulu. Saya menghadiahi diri sendiri dengan hari ini free melakukan olahraga seharian full. Nah, ada yang boleh menghadiahi dengan sesuatu yang dia sukai. Sudah olahraga, boleh dong makan di tempat favorit. Ya nggak setiap hari kan ya, nggak setiap hari kita mengunjungi tempat makan tersebut atau membeli makanan favorit kita. Kenapa? Karena mungkin makanan favoritnya itu sesuatu yang mengandung gula terlalu banyak, kolesterol terlalu banyak. Tapi hadiah untuk diri sendiri itu boleh kita lakukan sesekali. Kalau memberi hadiah pada diri sendiri itu terlalu sering, itu juga lama-lama perasaan senangnya itu akan berkurang ya. Coba kalian buat lebih jarang ya. Kalau misalkan mengerjakan hal utama selama 1 minggu, kemudian wah, top banget deh, saya bisa menyelesaikan target, menyelesaikan makalah sesuai deadline, melakukan persiapan CBT dengan mantap. Wah, saya puas sekali dengan hasilnya. Pada akhir minggu, saya menghadiahi diri saya sendiri. Ya dengan apa saja sesuai yang kalian suka kayak gitu. Boleh ya, karena saya juga melakukan itu dan secara efektif saya menjalani hidup itu dengan sangat enjoy gitu. Saya bisa melakukan banyak hal dengan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban. Hal semacam itu mestinya bisa dibiasakan oleh kalian saat ini. Gitu. Bila tetap malas, aduh ini tetap aja ya namanya malas. Sumbernya malas itu dari apa? Kalau dari prinsip religius itu sumber malas itu kan dari setan ya. Jadi kalian bayangkan aja kalau misalkan sedang muncul malas terus, ya kalian bayangkan aja setan itu sedang mengelilingi kalian dan menghembuskan tiupan-tiupan rasa malas gitu ya, menghembuskan bisikan nanti aja lah udah, duduk dulu aja lah udah, santai-santai dulu aja lah udah. Nah, itu bisikan setan sebetulnya ya. Itu kalau tetap malas berarti ada hal yang membuat kita tidak mau bergerak, setan itu ya. Kita harus yang pertama mengevaluasi target kita. Benar nggak ya target kita seperti itu? Kira-kira kalau misalkan saya tetap malas, bisa nggak ya targetnya itu bergeser? Oh bisa. Lulus dari fakultas kedokteran itu bisa 5,5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, malah udah ada yang mau 10 tahun tidak selesai. Nah, itu bisa jadi karena kita tidak fokus. Kita mengedepankan malas. Jadi kita mau mengevaluasi target, kita kader sendiri. Wah, ini kalau mengedepankan malas mungkin kita nggak bisa mencapai target itu ya. Jadi saya nggak mau lah. Saya mau lulus tepat waktu, jadi saya harus lebih rajin. Yang kedua, jangan menghindar dari tanggung jawab. Kalau kalian masuk dalam satu kelompok, angkatan 2020, semua punya tanggung jawab yang sama menyelesaikan satu tugas. Jangan menghindar, lakukan. Jangan menghindar. Jadi semua melaksanakan, maka kita juga harus mengikuti hal yang sama. Kalau kita nggak mengerjakan, nggak mungkin lolos ya. Dosen akan mencoret nama kita. Dosen akan mengumumkan bahwa kita belum mengerjakan, belum mengumpulkan. Jadi, ya harus, mau tidak mau harus
dilaksanakan. Buat skala prioritas. Nah, kalau skala prioritas ini sudah kita bahas sendiri ya pada saat materi tentang skala prioritas. Berpegang pada jadwal. Kalau kalian sudah membuat jadwal, berpegang pada jadwal, ikutilah jadwal, disiplinlah, karena itu untuk kita sendiri. Ini evaluasi keseluruhan tahap terakhir bila kita tetap malas. Kalau kalian tetap memelihara rasa malas, ya nanti menyesal itu biasanya datangnya di akhir ya, nggak mungkin di awal. Jadi hati-hatilah dengan memelihara rasa malas. Ini ada skala prioritas. Ada yang mendesak, tidak mendesak, ada yang penting, tidak penting. Nah, kalian nanti bisa evaluasi sendiri ya, apakah selama ini banyak melakukan hal yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, atau tidak penting tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak, misalkan terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak main game, ngobrol tidak berhenti-berhenti. Nah, ini kalau misalkan tidak penting dan tidak mendesak terlalu banyak, itu hubungannya dengan tadi ya, skala prioritas di bawah, kemudian itu berarti malas. Tips optimalisasi waktu. Manfaatkanlah waktu luang. Waktu luang itu kapan? Bangun tidur pagi, jangan terlalu banyak di tempat tidur, langsung lakukan aktivitas. Kita kadang-kadang kehilangan momen yang berharga ya pada saat bangun tidur, kita sudah melaksanakan ibadah, banyak waktu luang sebelum kuliah jam 8 pagi, tapi itu waktu luangnya sia-sia, kadang-kadang hanya untuk sekedar tidur-tiduran, main game, dan sebagainya. Padahal itu bisa dilakukan dengan menambah wawasan. Jangan hanya mengandalkan materi yang disampaikan oleh dosen, enggak. Yang disampaikan oleh dosen itu sedikit, hanya 50 menit, hanya 100 menit. Nah, kalian harus menambah dengan usaha sendiri. Yang kedua, jangan nunda-nunda. Ini berkali-kali saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, jangan terpengaruh orang lain. Wah, dia juga belum mengumpulkan, saya juga nggak usah cepet-cepet lah. Oh, nggak begitu. Kalau bisa kita memberikan contoh yang baik, kalau bisa kita memberikan pengaruh yang baik, gitu ya. Jangan sampai malah kebalik, kita yang terpengaruh teman yang lain belum mengumpulkan, udahlah santai-santai dulu, nggak bisa begitu. Nah, ini sebetulnya pada saat kuliah yang offline saya ada kisah yang biasanya saya sampaikan, tapi nanti bisa kalian dapatkan slide-nya aja ya. Nah, ini Ibu tuliskan kuis, bukan kuis yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan, tidak. Kuis ini coba kalian baca, kalian jawab. Kalau kalian sudah menjawab di dalam hati sampai satu titik, bertanyalah pada diri sendiri, apakah motivasi kalian sudah cukup kuat untuk belajar di Fakultas Kedokteran. Dievaluasi ya. Silahkan dibaca pertanyaannya, dijawab, dan dievaluasi. Oke, kiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya buat kalian. Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.